warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinal Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 860217763. Saya berasal dari UPPJJ Semarang, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan, yaitu pada kegiatan praktik 2 uji makanan dalam makanan dengan judul Praktikum Uji Karbohidrat dan Praktikum Uji Lemak. Selamat menyaksikan. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau amilo merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium. Jika bahan makanan ditetesi larutan iodium dan terlihat perubahan warna menjadi biru tua, biru ungu, ataupun biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat atau amilo. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada piring secukupnya, pipet 1 buah, larutan iodium, pulpen, tabel pengamatan, dan 10 bahan makanan yang terdiri dari pisang, apel, nasi, telur rebus bagian putihnya, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Langkah-langkah percobaan. 1. Susun makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring. Langkah yang kedua, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji, manakah yang menunjukkan warna ungu sampai biru setelah ditetesi larutan yodium. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat makanan yang mengandung amilum. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil pengamatan, ternyata bahan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum yaitu 1. Nasi, yang mana warna nasi itu adalah putih, terang, berubah menjadi ungu kebiruan. Yang kedua, tepung terigu, yang mana awal warnanya adalah putih terang, berubah menjadi ungu kebiruan. Yang ketiga yaitu kentang, yang mana warna awalnya adalah kuning, berubah menjadi ungu kebiruan. Yang keempat, biskuit, yang mana warna awal adalah kuning, berubah menjadi kebiruan. Kesimpulannya yaitu, hal tersebut dikarenakan reaksi antara zat yodium dengan zat-zat amilum, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi ungu sampai kebiruan. Jadi, dari hasil pengamatan, makanan yang ada terdapat 4 bahan makanan yang mengandung amilum yang paling tinggi yaitu nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Selanjutnya adalah uji lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi, pelindung organ, dan bahan penyusun hormon. Uji lemak dapat dilakukan dengan uji kertas buram, yaitu meneteskan atau menekan sampel pada kertas. Jika terbentuk noda tembus cahaya atau transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yaitu ada 12 bahan makanan yang terdiri dari kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, dan susu. Dan sendok 1 buah, lalu lilin 1 buah, kertas coklat sampul ukuran 10x10 12 lembar, dan tabel pengamatan. Prosedur percobaan yaitu siapkan kertas sampul coklat, lalu tempel atau tekan sedikit bahan makanan pada kertas coklat tadi. Dan untuk margarin dipanaskan perlahan menggunakan lilin. Lalu ketika kertas tampak tembus cahaya, maka dia positif mengandung lemak. Kalau tidak tembus cahaya, maka dia negatif. Untuk prosedur percobaannya, selamat menyaksikan. Kita bisa lihat penampakannya selama kita biarkan 10 menit. Yang tembus cahaya itu dikatakan positif mengandung lemak. Kalau yang tidak tembus cahaya itu dikatakan negatif, berarti dia tidak mengandung lemak. Yang saya hasilkan yang positif tembus cahaya itu adalah margarin, kemiri, santan, minyak goreng, susu, dan jagung kering sedikit tembus cahaya. Jadi bisa dikatakan lemak rendah. Dan untuk yang hasil negatif yaitu wortel, seledri, dan pepaya.
Demikian hasil uji karbohidrat dan lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.